Untuk materi pertama kita pada hari ini yaitu mengenai profil satuan pendidikan. Sekarang istilahnya yang ada di sekolah ya, itu sudah satuan pendidikan ya. Baik di dalam pendidikan itu ada jenjangnya, beberapa jenjang, beberapa satuan ya. Baik dari jenjang PAUD ya, jenjang TK, kemudian SD, jenjang SMP, SMA, SMK, sampai jenjang ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi saja ada beberapa jenjang. Ada yang namanya jenjang S1 sarjana, kemudian ada jenjang S2 sarjana 2 ya, sarjana 2, sarjana 2 nya magister. Kemudian S3 itu doktor. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencapai ke sana ya. Tapi kita menuju ke sana bukan sembarang langsung mudah menuju ke sana. Itu harus melewati proses. Ya, itu melewati proses. Apa dan bagaimana prosesnya? Itu ya, adik-adik sudah melewati 2 tahapan jenjang dari jenjang TK, SD. Sekarang adik-adik sudah di SMP. 3 tahun akan datang, adik-adik akan ke jenjang SMA atau SMK. Kemudian lagi 3 tahun berikutnya, kalau ada umur panjang, adik-adik bisa ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan adik-adik semua di sini bisa mencapai tangga kesuksesan dengan predikat pendidikan yang teratas sampai meraih gelar yang namanya doktor. Bahkan ada yang bisa meraih gelar profesor ya. Nah itu butuh kerja keras, bukan diraih dengan berpoya-poya atau bermalas-malasan ya. Itu butuh keuletan dari adik-adik itu sendiri ya. Sekarang adik-adik berada di fase namanya fase D. Kalau di kurikulum Merdeka, adik-adik sekarang di SMP itu berada di fase D. Bukan lagi di fase A dan B. Ya. Lanjut. Pengertian dari profil pendidikan adalah merupakan laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan, mengenai hasil dari evaluasi pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Nah ini ada sekalian. Jadi profil pendidikan itu merupakan satu ya laporan komprehensif untuk melayani, untuk bisa memperbaiki mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu sendiri, di mana kita bisa lihat dengan peningkatan di dalam rapor pendidikan. Nah, siapa yang bisa meningkatkan itu adalah semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk adik-adik sendiri sebagai dosen, sebagai pengguna yang ada di satuan pendidikan.
Nah sekarang di dalam kurikulum merdeka, adik-adik dituntut untuk mandiri. Mandiri artinya di sini adik-adik berusaha untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya si A minatnya hanya di mata pelajaran matematika. Nah di matematika itulah yang dia akan permantap. Bukan berarti mata pelajaran tidak bisa kita permantap, tetapi yang adik-adik minat itu itulah yang adik-adik harus tingkatkan. Ya. Nah, sekarang di situ yang dituntut itu adik-adik. Jadi yang sesuai dengan kemampuannya adik-adik. Kalau ada yang hanya maunya di olahraga, ya kembangkan itu olahraganya. Ya. Siapa tahu yang punya hobi yang laki-laki, yang hobi bola kaki, tidak mau minta-minta, kalian bisa menjadi seperti Messi, ya, seperti Ronaldo. Nah, sekarang berapa gajinya Messi? Ya. Berapa gajinya Messi dalam satu kali main? Ya. Itu ratusan juta. Kalau adik-adik pun ada di posisi itu, nah, betapa bangganya kamu punya orang tua. Ya. Hanya dengan kelincahan kakimu mempermainkan bola, kau akan dibayar bahkan miliaran. Nah, begitu juga yang lain yang punya suara bagus, nyanyinya bagus, siapa tahu adik-adik bisa jadi penyanyi, mau jadi artis, ya. Itulah akan meningkatkan ekonomi adik-adik itu sendiri, ya. Nah, jadi itu adik-adik harus kembangkan itu. Tapi dengan harus belajar keras. Oke, lanjut. Nah, apa itu laporan satuan pendidikan? Di mana dokumen laporan satuan pendidikan adalah dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan. Dan di sini sekolah setiap tahun itu memiliki dokumen RKPJM, RKT, RKS. Baik itu dari segi pendapatan, belanja sekolah. Nah, untuk sumber dana untuk kita di sini di sekolah itu hanya satu sumber dana, yaitu dana BOS. Dana BOS dihitung dari jumlah siswa di satuan pendidikan. Semakin banyak siswanya, semakin besar juga dana BOS di satuan pendidikan. Dan digunakan untuk apa itu dana BOS? Nah, itulah digunakan untuk operasional sekolah. Seluruh kegiatan-kegiatan baik peningkatan kompetensi guru, siswa, dan bukan berarti dananya itu akan dibagi-bagi cuma begitu untuk siswa, karena itu akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya, ya. Nah, adik-adik, siswa itu harus berani, jangan cuma diam. Berani di luar baru tidak berani di hadapan guru. Oke, silakan. Sebutkan nama dulu. Nah, dari SDN kosong. Oke, silakan jawabannya apa? Ya, berdiri. Menuntut ilmu. Mau?
Nuntut ilmu. Ada lagi? Yang lain? Atau sama? Ya? Jadi tujuan kalian kesini adalah untuk menuntut. Caranya seperti apa? Apa cuma belajar? Nah. Ya. Belajar. Ada yang belajar, tapi mau begitu saja. Nah, jadi adik-adik dituntut untuk menuntut ilmu dengan cara belajar keras. Hah? Jangan cuma datang di kelas, bahkan ada yang datang tidak bawa buku, ya. Atau ada yang datang bawa buku dari tahun ajaran baru diberikan oleh orang tua buku baru sampai dengan sudah terima rapot, bukunya tetap masih kosong, tidak ada isi apa-apa. Ada yang begitu ya? Nah, mudah-mudahan oke. Masih mau? Oke ya. Kita akan lanjut nanti setelah materi berikutnya. Oke, adik-adik kembali duduk seperti semula. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Materi saya tadi, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami, karena adik-adik saya katakan tadi sebagai user, artinya adik-adik sebagai pengguna di sekolah ini, artinya adik-adik bisa menggunakan seluruh tenaga
seluruh fasilitas, seluruh yang ada di sekolah ini. Ya. Makanya itu, karena adik-adik sebagai user pengguna, maka adik-adik juga wajib untuk menjaga lingkungannya, ya, menjaga kebersihan kelasnya, menjaga kebersihan toiletnya, ya, yang terutama toilet. Ya. Terkadang toilet cepat rusak itu, yang bikin rusak itu bukan orang dari luar, tetapi yang user tadi, pengguna tadi. Dia hanya menggunakan tapi tidak mau menjaga, ya. Nah, itu saya minta kepada adik-adik, gunakanlah dan jagalah, ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih adik-adik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap dari pemateri pertama. Coba tangan. Lengkap ya. Kalau kemarin-kemarin biar tidak lengkap sudah diterima. Tadi tak tulis dia. Tadi juga waktu bahan tayangnya ada, pemateri pertama itu ada, bahan tayangnya pertama sudah tertulis lengkap nama beliau. Angkat tangan, tidak ada suara. Kalau suara berarti didiskualifikasi, batal jawabannya. Ayo, siapa yang tahu nama lengkap? Kalau lengkap berarti dengan titelnya, gelarnya. Angkat tangan. Belum ada yang angkat tangan nih? Jangan takut. Oke. Silakan disebut namanya, dari sekolah mana? Nama saya Rimas Hati Usain dari asal sekolah dari SDN 04 Biera. Jawabannya Husain Ma'ruf, SPD, MPD. Bagaimana Ibu Ketua MPLS, benar atau salah? Masih agak kurang, harusnya untuk menghargai beliau, kita jangan langsung namanya beliau. Oke. Jadi harus ada kata apa? Pak Husain Ma'ruf, SPD, MPD. Oke. Bagaimana? Iya, benar sekali, 100. Ini nama tadi siapa ya? Tidak ini. Rismawati. Oh, Risma ini dari pra sudah muncul namanya. Iya. Next. Siapa tadi kau nama? Dua. Kenapa dia Yang juga sudah tadi kedua. kan? Tadi dia ada jawab Ada berapakah? apa? Itu dapat nama tuh sekarang. Ada berapakah? Jumlah peserta MPLS sekarang. Tidak ada yang menghitung. Sana yang pertama. Yang sampai duluan. Itu yang ke Yang laki. Oh, yang laki. Disebut namanya, berdiri, sebut nama dan asal sekolah. Ada hidup itu? Oke.
Muhammad Rizky Banope. Kenapa Malik? Kenapa Malik? Oke, ulang. Nama saya. Nama saya Muhammad Rizky Banope. Asal sekolah SD 04 Beda. Jawabannya. Jumlah siswa MPLS 44. 44. Bagaimana Ibu Sekretaris? Iya. Benar sekali. Yang hadir sekarang ya, yang hadir sekarang bukan seterusnya. Insya Allah peserta didik kelas 7 lebih dari yang sekarang, lebih dari 44. Mungkin dari Ibu Ketua ada pertanyaan? 3 pertanyaan saja bisa? Iya, untuk pertanyaan terakhir ya. Tadi kalian sudah memperhatikan semua. Jadi pertanyaan terakhir, apa nama ice breaking yang pertama? Ice breaking yang pertama tadi itu apa? Ice breaking yang pertama. Oke, silakan. Perkenalkan nama. Nama saya Muhammad Aprianto Bermankai. Asal sekolah. Asal sekolah dari SD 02 GDA. Ice breaking pertama Arang Sam. Wibu. Iya, Wibu. Arang Sam. Oke, beri aplaus dulu. Saya kira ini. YouTube. Oke, untuk peserta didik yang lainnya, sudah berapa orang yang masuk nama? Jangan lupa yang paling terjadi seperti Ibu Yuli tadi berikan akan dapat hadiah loh. Jadi kamu jangan takut-takut, ya? Jangan takut-takut. Di sini kalian untuk mengasah keberanian kalian untuk berbicara. Sudah buat 3. Ya, dilatih kalian untuk berbicara. Jadi ayo. Tata krama siapa yang tahu? Siapa yang tahu tata krama? Titata deng, ti krama bukan. Itu bukan titata yang artinya kakak kalau bahasa Gorontalo. Tapi tata krama itu dia berasal dari 2 kata. Tetapi sebelumnya saya ada gambar. Gambar apa ini? Buah kedondong dan buah durian. Ibu mau suruh catat pak kakak-kakak. Siapa yang tahu perbedaan kedondong dan durian? Siapa yang bisa jawab ini? Saya yakin pasti ada yang bisa membedakan, yang tahu perbedaan antara kedondong dan durian. Angkat tangan, ayo pakai kata-kata sendiri tidak apa? Tahu? Siapa? Jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Ibu, saya gitu. Jangan ibu. Jangan. Apalagi sudah dapat tunjuk depan mata. Ibu. Silakan. Siapa yang tahu? Kalau dilihat dari kulitnya, kulit apa yang halus? Kedondong. Kalau dilihat dari dalamnya, dari dalam buahnya, mana yang kasar? Jadi apa perbedaannya? Kalau durian kulitnya kasar, tapi buahnya lembut. Kalau kedondong kulitnya halus, tapi dalamnya kasar.
dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan sifat manusia. Ada yang tahu? Sifat manusia. Terkadang ibu langsung ya. Atau ada kakak-kakak yang tahu? Kalau dihubungkan dengan sifat manusia, kedondong dan durian, ada yang tampangnya sangar, DP muka bikin tako, Tapi sifatnya baik. tapi sifatnya baik, malah lembut. Tapi ada yang penampilannya oke, penampilannya lembut, tapi kata-kata dan sikapnya kasar. Itulah manusia. Itu ya. Pengertian. Ini yang ibu bilang tadi. Tata krama itu dari dua kata, tata dan krama. Kalau tata berarti kita menata atau sebuah aturan atau sebuah kebiasaan, dan krama itu adalah adat. Ya, jadi tata krama itu adalah adat atau kebiasaan yang sopan dan santun. Yang bagaimana sopan santun ya? Kalau misalnya ibu baca cerita, kok ada orang baca cerita di belakang, sopan tidak? Yang lebih sopan itu yang mendengar atau yang baca cerita? Berarti yang di depan yang lebih sopan dibanding yang di belakang. Nah gitu. Oh no. Jadi kita akan belajar tentang tata krama. Tata krama itu penting. Dari tata krama itulah mengapa kamu harus sekolah, bukan nanti harus pintar, tidak. Sekolah bukan nanti kita harus pintar, bukan. Tapi sekolah mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Iya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Jadi itu gunanya sekolah. Kalau ada teman-teman yang tidak ingin sekolah atau dia terkendala dengan tidak bisa sekolah karena apa, hal-hal apa yang kita tidak tahu, ajak. Kamu ingin lebih baik tidak? Kamu ingin mengangkat derajat orang tua tidak? Kita belajar yuk, kita ke sekolah. Gitu. Next. Jenis-jenis tata krama. Sebentar, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Sebentar kita ada game. Tata krama itu ada 5. Yang pertama, tata krama Sosial. iya, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bergaul dengan orang luar. Contoh ya. Kalau misalnya ibu ada berjalan kaki tidak dapat bentor, kamu lewat pakai motor, apa tindakan kalian? Mau apa? Pakai mic ya, supaya suaranya kencang. Tibu bersuara kecil, makanya tibu tidak pakai mic. Misalnya ibu jalan kaki, cari bentor tidak dapat bentor, tidak dapat tumpangan. Tiba-tiba kalian lewat, apa yang akan kalian perbuat? Menyapa dulu ya. Berarti dia sudah tahu tata krama. Kalau misalnya ibu sementara jalan, terus ada yang lari-lari melewati ibu, malah dia sambar ke sana ibu. Apalagi orang yang jago naik motor, Macam sabar. dia masuk tata krama? Tidak, dia tidak masuk. Ya. Jadi itu contoh sosial. Untuk contoh sosial yang lain, misalnya ada tetangga kalian, ada tetangga ya, mereka bikin acara atau pesta. Kamu cuma tunggu undangan atau pergi bantu-bantu? Tidak betul, tunggu makan tak
mau tumbuh makan ya? Jadi kalau ada yang ingin atau butuh pertolongan wajib ditolong. Yang kedua, tata krama bicara. Macam tadi, ibu sementara bicara, yang di belakang sementara bicara juga. Sopan tidak? Itu tidak masuk tata krama. Contoh lagi, ibu sementara bicara, kamu main HP. Sopan tidak? Tidak sopan. Itu tidak masuk tata krama. Berarti dia tidak tahu tata krama. Dan masih ada lagi contoh lain. Ibu tidak mau banyak bicara, ibu bilang jadi singkat. Sebentar kamu akan tahu, kamu akan bacakan sendiri mana yang tata krama bicara dan seterusnya. Yang ketiga, tata krama makan. Makan juga ada DP tata krama. Contoh, makan. Kamu kalau diajak makan, bagaimana? Mau ambil duluan? Baru kapan mau makan? Bagaimana? Siapa yang menjawab? Bagaimana tata krama makan? Seandainya ibu ajak kalian makan sama-sama, kamu mau ambil duluan? Tidak? Terus siapa yang mau ambil duluan? Pintar. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, kalau 3 jenis tata krama tapi kalian sudah paham. Memang ibu sudah bilang dari tadi, kamu pasti tahu, tapi ibu hanya sekedar mengingatkan saja. Yang keempat, tata krama berkunjung. Bertamu juga ada di tata krama. Siapa yang boleh? Kasih contoh. Ibu Solala. Mbak Im. Tata krama bertamu, berkunjung itu sama dengan bertamu. Bagaimana DP contoh? Assalamualaikum. Jangan malu-malu ini. Kakak-kakak gak pegang pulpen, dia mau tuliskan dengan mau ada bahagia betul. Bukan cuma gula-gula satu biji, so habis gula-gula ibu. So tidak ada gula-gula ibu. Bagaimana adat bertamu atau adat berkunjung? Misalnya di pintu. Jawab benar atau salah ya? Kuning. Oh salah. Ulang lagi. Assalamualaikum. Benar. Oke, jadi ucapkan salah. Berapa kali salah? Kalau seandainya 3 kali diucapkan tidak ada jawaban? Pintar. Tepuk tangan lagi. Pintar sekali. Yang kedua, seulang kali pergi pada itu orang ke rumah. Misalnya ibu seulang kali pergi sama ketua OSIS ke rumah. Baru dia kasih kamari makanan, dia kasih sih, dia sirante, sombeknya habis pulang, dia habis dipedoi beli kue. Apa yang sebaiknya ibu balas? Ibu mau datang mau apa? Bawa oleh-oleh. Mau apa? Supaya tuan rumah yang ibu kunjungi ini senang menerima. Masya Allah, mari masuk. Mau apa? Sebaiknya kita balas budinya bagaimana? Berikan kembali. Mau apa? Bawa mas 1 kilo. Kan tidak mau dapat ini siapa yang menjawab? Mau apa? Bawa mas 1 kilo. Mau apa? Dia bilang bawa waras 1 kilo. Panas tuh. Kita bawa oleh-oleh. Jadi ini tuan rumah biar capek, biar mengantuk, senang hati karena dihargai. Jadi itu. Terakhir, tata krama penampilan. Sini Mahmud. Kakak Mahmud ini so kelas 9 dia ya, naik kelas ya. Oke. Siapa dia nama? Kakak Mahmud. Kakak Mahmud ini dari segi penampilan sudah masuk tata krama belum? Siapa yang tidak? Angkat tangan. Siapa yang Pak pilih tidak?
Tidak. Kenapa? Rambutnya berantakan. Rambutnya berantakan. Benar? Benar? Salah? Yang geleng-geleng kepala, kasih. Ayo, tidak apa-apa. Ayo, bebas. Ini namanya kurikulum merdeka, bukan guru terus yang bercerita. Kalian juga harus wajib, malah wajib bercerita. Apa yang tidak enak dilihat apa? Kancingnya terbuka. Kancing yang mana? Kancing tangan. Oh, kancing tangan kakak tidak dikunci. Benar ya? Iya. Ordasi. Topi. Duduk dulu kakak. Nih. Lihat. Penampilannya bagaimana? Seadanya ini dihilangkan. Coba lihat dulu penampilannya. Sudah masuk tingkat kesopanan atau tata krama belum? Belumnya di mana? DP apa? Apanya yang belum? Sudah kok rapi, dia datang ke sekolah dengan rapi. Kalau ini begini. Tahu semuanya ada semua. Invoisian satu-satu. Boleh. Boleh. No F-pen. Oh, no F-pen. Tunggu, dari tadi baik terus. Iya, satu Ini kakak-kakak lagi semoga saya orang tim. Mana sini? Ini, coba lihat penampilan dari kakak. Bagaimana? Sudah masuk pada tata krama belum? Kenapa belum? Kemejanya di luar, terus lengannya dilipat, tidak pakai. Iya, jadi bisa diikuti atau tidak? Contoh ya, tadi rapi, cuman ibu suruh buka. Oke, terima kasih Kakak Akbar. Next. Nah, pentingnya tata krama di sekolah. Yang pertama, kalau semua warga sekolah, dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, sampai siswanya punya tata krama, otomatis suasana di sekolah itu tercipta dengan tertib, aman, dan nyaman. Ya betul? Mata tidak sakit. Dapat lihat orang-orang yang kemejanya di luar. Baru tidak ada yang sakit hati atau cemburu. Alah, sana dia ada pakai kemeja di luar. Itu sakit mata, cemburu kita jadi tidak nyaman, tidak aman sekolah. Nantinya akan timbul yang namanya bully. Tahu bully? Iya. Nanti timbul bully. Bully itu baku gara. Bukan nanti baku pukul, tapi baku gara juga termasuk bully. Yang kedua, tumbuhnya rasa saling menghormati dan menghargai antar siswa, guru, dan semua staf di sekolah. Jadi saling menghargai. Masa ibu datang biar pusing, biar ada yang bikin pusing, bikin marah, dapat yang orang rapi, mana mungkin ibu mau marah-marah. Iya kan? Jadi hubungan antara guru, antar warga sekolah semuanya bisa baik dan harmonis. Yang terakhir, membantu siswa dalam proses belajar mengajar dan terjalin pertemanan yang positif. Oke. Ibu mau putar video ini. Video ini mana? Kamu perhatikan baik-baik video yang akan ibu putarkan.
setelah itu kita akan main game. Ya. Sekolah belum? Apa itu tata di sekolah? Tata berarti aturan atau norma, sedangkan krama merupakan Sudah dibagi? Ini kelompok siapa? Apa? Ambil situ dong. Sampai coba ambil lebih. Ambil dua saja. Terus kamar ya sembarang. Sudah? Berdiri. Berdiri. Sebentar akan terbentuk kereta pendek dan akan disambung, dibacakan satu persatu. Sudah berdiri semua? Sini, yang 6 orang tadi mana? Berdiri, menghadap sana. Mana laki-laki tadi? Berdiri sebelah. Perhatikan aturan mainnya. Pertama, dengar dulu. Hai. Dengar dulu. Pertama, kamu baca kertas yang ada di tangan kamu. Kamu pahami, silakan dipahami apa itu yang tertulis. Udah ya? Sudah dibaca? Sekarang kamu cari pemahaman. Masuk pada tata krama apakah kata-kata atau kalimat yang kalian pegang itu? Paham? So baca. Kelompok 1. Sudah? Silakan lihat yang enam orang di depan, silakan buka kertas kalian. Yang merasa masuk pada tata krama makan, berdiri di belakangnya Kak Irfan. Yang masuk pada tata krama penampilan pada Kak Nabila. Dan seterusnya sosial sama Kak Silvi. Kak Malik berkunjung di sekolah, tata krama di sekolah sama Kak Iqbal, dan terakhir Kakak Imal. Sudah? Hitungan ke 10 sudah berdiri membentuk kereta pendek. Kamu maju bakalan ya sebentar. Oke, hitungan dimulai. 1. Silakan. 2. Jangan lari-lari. Maju. Maju yang ini. Maju. 3. Maju lagi kepalanya maju. 4. Ayo maju. 5. Atur kelompoknya. Iya, kepalanya kalian tadi ditunjuk itu yang putih biru pakai gaunnya itu berdiri saja, nanti yang chassis yang cari kalian. Silakan berdiri membuat kereta. Silakan berdiri. Aku menjadi satu kereta panjang. Kita sambil menyanyi. Ular naga panjangnya bukan kepala. Tunggu. Tahu DP lagu? Tipu tidak tahu. Tahu DP lagu? Baru lagu apa? Naik kereta api, tut. Bisa ya?
lebaran karpet sampai nanti sudah sambung semua, baru itu kamu berhenti. Ya, jadi kamu lihat-lihat. Kalau sudah tersambung keretanya stop. Oke, 1, 2, 3. Naik kereta api. Tuh, tuh, tuh. Sebelah. Turun Ya, terus. ke Bandung. Dia di mana? Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lepas naik. Keretaku tak berhenti lama. Kasih jalan untuk Irwan, kasih Kereta api. Terus. Tut, tut, tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Stop berhentinya. Silakan duduk. Duduk dalam, tidak usah. Tetap begitu. Duduk. Mana kelompoknya? Duduk. Kamu kelompok mana? Di mana? Kelompoknya siapa? Di sini berarti. Mana kelompok? Kita awali dengan kita awali dari Kak Iqbal dulu. Mana Kak Iqbal? Kelompoknya Kak Iqbal berdiri. Tata krama di sekolah. Yang pertama, buang sampah pada tempat. Salah. Berbeda. Iya, masuk. Anda melakukan kesalahan. Hah? Membuat teman sebaya yang kesulitan dalam belajar. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan penuh tanggung jawab. Iya. Datanglah tepat waktu dan jangan terlambat. Iya. Pas. Menyapa guru dan staf sekolah dengan salam dan senyuman saat Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Iya, tekun pas. dalam belajar dan berusaha untuk mencapai tujuan. Iya, beri aplaus dulu. tata krama penampilan. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yes. Next. Saat menghadiri acara keagamaan, kenakan pakaian yang sopan dan tertutup. Next. Saat berolahraga, kenakan pakaian olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis olahraganya. Next. Lanjut.
Mana seksi dokumentasi? Aturan sekolah. Hindari pakaian yang terlalu terbuka atau ketat. Berpakaian dengan sopan dan pantas. Jaga kebersihan diri dengan mandi secara teratur. Iya, benar sekali. Lanjut. Tata krama. Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Oke. Mengikuti pelajaran dengan seksama dan aktif berpartisipasi dalam kelas. Oke. Saat bertemu dengan orang yang lebih tua, sapa dengan sopan dan ucapkan salam. Bagus. Bacakan ayat apa itu? Tata krama apa? Yang mau ada beda. Tata krama apa sekarang? Tata krama berkunjung. Oke, lanjut. Pamitlah dengan sopan saat ingin pulang. Oke. Sapa tuan rumah dengan sopan dan ramah saat Oke. memberikan pilihan yang tulus kepada orang lain. Oke. Menggunakan waktu yang tepat untuk berkunjung. Oke. Mengucapkan salam saat bertemu dan berpisah. Oke. Jaga kebersihan selama berada di rumah tuan rumah. Oke. Saat menghadiri acara resmi seperti pernikahan atau wisuda, kenakan pakaian formal seperti jas, kemeja, dan celana panjang untuk pria atau gaun dan rok untuk wanita. Dapat Tuan rumah jika dapat apa? Woi, coba ini yang lain, Mbak, diam dulu. Dapat apa ini? Contoh yang tidak benar. bantulah tuan rumah jika diperlukan. Oke, next. Belakang ya, ke belakang semua. Buku jangan. Lanjut. Sekarang tata krama apa? Tata krama apa itu, Imal? Tata krama bicara. Bicara dengan santun dan menggunakan bahasa yang baik. Sip. Saat berbicara dengan orang lain, jaga kontak mata dan perhatikan bahasa tubuh Anda. Oke. Berbicara dengan sopan dan santun kepada semua orang di lingkungan sekolah. Oke. Tidak menyala pembicaraan orang lain. Tidak menyela. Bawalah oleh-oleh sebagai bentuk rasa terima kasih kepada tuan rumah. Oke. Dengarkan sesama saat orang berbicara dan jauh mendengar. Gunakan kata-kata yang sopan dan hindari kata-kata kasar atau makian. Oke. Pasti mendapat dengar banget. Menyampaikan terima kasih dan maaf. Ucapkan terima kasih atas bantuan atau kebaikan orang lain. Bersikap sopan dan ramah kepada semua orang. Hormati pendapat dan perasaan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat Anda. Oke. Ini panjang sekali. Dalam ujian dan tugas. Oke. Duduklah di tempat yang disediakan oleh tuan rumah. Apa ya? Duduklah di tempat yang disediakan oleh tuan rumah.
berbicara. Oke, next. Sudah? Ayo duduk ke belakang. Berdiri di belakang. Oke, terakhir. Tata krama makan. Oke, makan, makan. Ambil makanan secukupnya dan jangan mengambil terlalu banyak. Oke. Saat makan bersama orang lain, kedua semua orang selesai mengambil makanan sebelum mulai makan. Oke, fokus apa? Membersihkan tangan dan mulut setelah makan. Jangan meninggalkan makanan di piring. Jangan menyentuh makanan langsung dari panci atau piring orang lain. Oke. Sudah? Oke, selesai. Halo, Sudah? Kakak-kakak keluar situ, ke pinggir kakak-kakak. Yang peserta MPLS mundur lagi, mundur. Tinggal 4 menit, semua tutup. Oke, untuk panitia yang di dalam itu cuma pendamping. Selain pendamping keluar. Yang bukan pendamping keluar. Oke. Kalau kalian jeli, perhatian. Hai. Hello. Peserta MPLS, perhatian. Kalau kamu jeli, kalau mata kamu belum mengantuk, sebenarnya sudah ada petunjuk mana yang satu kelompok, mana yang tata krama ini dan mana tata krama yang itu. Coba satu kali, satu perintah, cari warna yang sama. 1, 2, cari warna yang sama. 3, cari warna yang sama, cari warna yang sama, cari warna yang sama. Siap-siap untuk pendamping yang pegang kertas kepala tadi akan mencari anggotanya. Sekarang akan dikasih giliran untuk kakak pendamping. Silakan cari anggotanya sesuai kelompok warna. Sudah? Coba balik kanan menghadap ke sini semua. Warna hijau. Kakak pendamping torang mau kasih kerja dulu ah. Kakak pendamping torang kasih kerja. Kakak pendamping cari yang warna hijau. Dia masuk tata krama apa? Mau tes, siapa tahu orang tidak tahu ini tata krama. Yang lain silakan cari. Yang pegang kertas yang jadi kepala kereta tadi. Cari Iqbal, tugas kalian itu bukan mereka lagi yang mencari. Tidak usah kasih pindah Nur. Sudah sayang, mereka sudah berkumpul, jangan dikasih pisah lagi. Ya. Yang hijau di sini, yang ungu di sebelah kiri saya, yang kuning di depan saya sekarang, yang biru di tengah, yang putih di belakang, yang apa lagi ya? Yang pink. Sudah semua? Suara pendamping semua? Mau kasih hukuman pendamping yang tidak tahu? Mau kasih hukuman pendamping yang tidak tahu ini? Kamu ada pendamping? Yang hijau ada pendamping? Oh parah. Kau pendamping mana yang kau dampingi? Yang mana? Yang hijau? Hijau semua. Ih, cari kelompokmu. Jangan bilang ya, yang anak-anak MPLS jangan kasih tahu ini tata krama apa. Suruh kakak pendamping cari kalian. Yang mana yang sudah ada? Yang mana? Yang hijau belum mendapat ya. Yang hijau belum ada pendamping. Mana? Tata krama penampilan. Oke, good. Kenapa lagi tugas sendiri? Oh. Anak-anak MPLS kita nyanyikan. Siapa suruh jadi pendamping? Siapa suruh jadi pendamping?
Kenapa dari tadi gua ada cari-cari dong? Lanjut.